Shalom sahabat WB yang terkasih. Renungan harian hari ini 22 Oktober 2024 hari Selasa dengan tema Dibenarkan karena iman. Firman Tuhan diambil dari Kitab Galatia 2 ayat 15 sampai dengan 21, Kitab Mazmur 143 ayat 2, dan Kitab Roma 3 ayat 20. Firman Tuhan diambil dari Galatia 2 ayat 15 sampai dengan 21, Mazmur 143 ayat 2, dan Roma 3 ayat 20. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat, kasih karunia dan kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat kami sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang pertama dari Kitab Galatia 2 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bacaan kedua diambil dari Kitab Mazmur 143 ayat yang kedua. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Dan bacaan yang ketiga, yang terakhir diambil dari Kitab Roma 3 ayat yang ke-20. Roma 3 ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya setiap hari. Haleluya. Sahabat WB yang terkasih, setelah kita membaca firman tadi, apa yang dimaksud dengan yang tertulis di Mazmur 143 ayatnya yang kedua? Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Dan apa artinya dibenarkan? Dan apa yang dimaksud dengan dibenarkan karena iman?
Sahabat WB, kata dibenarkan identik dengan apa yang terjadi di ruang pengadilan, di mana ada terdakwa, saksi, jaksa, dan hakim. Sebuah kasus di dalam ruang pengadilan memerlukan waktu yang panjang untuk diputuskan. Terdakwa duduk di kursi tersendiri dan mendengar bagaimana kasusnya digelar, termasuk semua pernyataan para saksi dan tuntutan jaksa, dan pada akhirnya kasus itu akan diputuskan oleh hakim. Ketukan palu hakim menentukan hasil akhirnya antara hukuman maupun pembebasan. Sahabat WB, bayangkan jika ruang persidangan itu adalah hidup kita. Kita adalah terdakwa yang duduk di kursi pesakitan, mendengar dakwaan tentang betapa buruknya hidup kita, dan tuntutan jaksa untuk setiap kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan. Namun semua itu tidak lagi berlaku, karena ada seorang yang bersedia menyerahkan hidupnya untuk menanggung semua kesalahan kita. Dia bersedia untuk menanggung semua hukuman yang mestinya kita tanggung. Dialah Kristus Yesus Tuhan yang bersedia mati dan membenarkan hidup kita. Sahabat WB yang terkasih, adakah engkau menyadari betapa berharganya pembenaran yang Kristus lakukan bagimu? Sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan kita di dalam kelompok pemuritan kita, untuk setiap berkat yang kita terima dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa buat kami hari ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami, untuk keselamatan yang boleh kami terima, untuk pembenaran yang kami terima Tuhan, dan biarlah kami hidup selalu di dalam iman. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk bisa menghargai setiap pengorbanan yang Tuhan berikan buat kami. Layakkan kami untuk menerima kasih karunia-Mu itu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sahabat WB, Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.